Mengikuti radio Mojok Amatir diproduksi oleh Kelompok Pojok mempersembahkan Pencuri Hati karya Kwetek Huai, sebuah sandiwara satu babak yang diadaptasi oleh Daniel Jacob dan Veronica Foni dari naskah Pencuri Hati tulis Luk dalam satu bagian. Pesta perkawinan perak di rumah Yao Konglo tampak ramai tamu dan penuh dengan hiasan. Yao Konglo dan istri berdiri di tengah ruangan. Mereka sibuk menyambut para tamu yang datang. Para penari mulai menari. Musik yang semula hanya pelan semakin keras dan meriah. Yao Konglo dan istri duduk menikmati tarian sambil tersenyum bahagia. Para tamu juga tampak senang. Sam dan Josh datang. Mereka memberi salam, lalu duduk bersama tamu yang lain. Kemudian Peter datang dengan menggandeng mesra tangan Lince. Mereka mendekati Yao Konglo dan istri. Musik agak dipelankan, sementara tarian masih tetap berlangsung. Papa, Mama, Oe mau ucapkan selamat buat perkawinan perak Papa dan Mama. Maafkan Oe datang agak telat. Abis Oe tadi jemput Lince dulu di rumahnya. Ini Lince mau kasih selamat ke Papa sama Mama. Lince, ayo sini. Cek, Kim. Yao Konglo dan istrinya diam saja mematung, tidak mau memandangi Lince. Saya mau ucapin selamat bahagia buat Encim sama Encek. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Yao Konglo dan istrinya tetap diam, juga tidak mau menyambut uluran tangan Lince, malah membuang muka dan bersikap angkuh. Papa, Mama, kenapa tidak mau sambut itu Lince kasih ucapan? Lu Peter, apa lu kagak mengerti yang sudah dikasih tahu berkali-kali? Mama sama papa lu itu Peter, toh sudah sering bilang yang kita orang tidak suka lu berkasih kasihan pada itu tukang taucio. Kenapa malah dibawa ke papa sama mama punya pesta perak ini? Ya apa salahnya Papa? Apa salahnya Pak? Toh Lince cuma mau kasih selamat buat Papa Mama berdua. Iya Cim, Cek. Saya cuma mau ucapin turut senang. Yang Encim sama Encek bisa awet jagain perkawinan sampai 25 tahun. Siapa suruh lu bicara? Gua tidak perlu lu kasih selamat-selamat segala. Lihat muka lu aja, gua udah rasa kapalnya. Mendengar suara Nyonya Konglo yang cukup keras, para tamu saling berpandangan dan bangkit berdiri dengan rasa tidak enak. Para penari pun berhenti menari. Mama jangan kasar-kasar begitu dong sama Lince. Dia tuh tidak salah apa-apa, Mah. Tidak salah bagaimana? Kedatangannya ke sini bikin hati papa sama mama jadi mangkel. Tidak bisa nikmatin lagi ini pesta. Iya. Lebih baik lu cuma pergi saja dari sini. Sebelumnya gue panggilkan tuh polisi akan tangkap lu lantaran bikin kekacauan di ini pesta. Sudah Peter, biar aku pergi saja. Daripada lantaran aku ini pesta jadi kacau. Jangan, Lince jangan. Kau tidak boleh pergi, Lince. Mama ini kenapa tega usir-usir Lince segala? Ya orang tuh datang baik-baik, Mah. Mama tidak malu kepada para tetamu. Tidak peduli. Pokoknya
Pokoknya Mama tidak suka lihat muka ini anak di sini. Udah, ayo, lekas pergi, lekas. Mendengar Nyonya Konglo semakin marah, para tamu dan penari makin merasa tidak enak. Lalu mereka meninggalkan tempat tanpa pamit lagi pada tuan rumah. Kecuali Sam dan Josh masih tetap berdiri di sudut menyaksikan dengan tegang. Tunggu. Hai. Lu lihat tuh itu, Peter. Betul-betul bagus ya tingkah lu. Gara-gara lu bawa itu anak ke ini pesta, semua tamu pada pergi. Lu betul-betul bikin malu kita punya famili. Aduh, Mama tidak tahan lagi. Kalian berdua sudah rusakin ini pesta. Mama betul-betul sakit hati. Lebih baik Mama tinggal diam membusuk di dalam kamar, tidak akan keluar lagi. Mama, mau kemana ayang? Tunggu. Kalau lu dia mendekam dan kunci itu kamar sendirian, lantas gua tidur di mana? Ayah, Mama. Sudahlah Peter, kau punya orang tua sudah betul-betul marah padaku. Aku sungguh malu pada para tetamu yang tadi melihatin Marika usir-usir padaku bagai sampah busuk. Aduh, Lince. Tak usah kau cegah aku pergi. Lince jangan. Kau tidak boleh pergi, Lince. Lebih baik kita putuskan saja percintaan kita sampai di sini. Lince jangan. Jangan cari aku lagi. Lince jangan pergi, Lince. Lince. Aduh, Lince jangan pergi. Josh dan Sam masih berdiri di sudut memperhatikan pertengkaran orang tua Peter dan Lince. Mereka mendekat dan menahan Peter agar tidak menyusul Lince. Sudahlah Peter, biarkan dulu si Lince pergi. Percuma, ia orang sudah terlanjur sakit hati dibegitukan sama lu punya papa-papa. Betul Peter, biarkan ia orang tenang dulu lah. Iya, tapi bagaimana kalau si Lince itu betul-betul putuskan perhubungan dengan gua, dan tidak mau ketemu pada gua lagi, Bagaimana? Peter, itu tidak mungkin. Lu toh tahu, dia itu cinta mati sama lu. Dia pasti masih menyimpan cinta yang besar sekali pada lu. Kalau lu bisa bikin ayah ibu lu bersetuju pada perhubungan lu sama si Lince, ya, toh beres persoalannya. Lince pasti tidak nanti akan tinggalkan lu dah, gak mungkin. Perkataan Sam itu ada betul sekali Peter. Bagaimana kalau kita atur satu siasat supaya lu punya orang tua jadi berubah setuju dan sedia nikahkan kalian berdua. Bagaimana? Bagaimana caranya? Bagaimana? Bagaimana caranya? Josh, bagaimana? Bagaimana ya? Lu ini Josh, bagaimana sih? Kalau keluarkan usul, tapi kau sendiri yang tidak tahu caranya. Mana sih? Ya ayolah kita pikirkan sama-sama kawan. Mereka bertiga berangkulan dengan kepala menunduk seperti tim sepak bola yang akan bertanding. Lalu tiba-tiba Sam melepaskan diri dan berteriak gembira. Gua tahu satu akal hebat. Apa Sam? Begini. Bagaimana kalau lu pura-pura sakit keras, Peter? Nah, kalau ayah ibu lu panik karena lu tidak sembuh-sembuh dan tanyakan apa obat yang paling manjur akan bisakan sembuhkan lu, lu bilanglah kalau satu-satunya obat tak lain yang lu dinikahkan sama si Lince. Kalau tidak, lu nanti tidak bisa hidup lebih lama lagi. Bagaimana? Oke kan? Tidak. Gua tidak mau. Gua ini paling takut pada dokter dan jarum suntik. Bagaimana kalau sebelumnya mereka tanyakan itu pada gua? Mereka segera panggil dokter dan paksa itu dokter akan suntik gua supaya gua segera sembuh. Aduh, tidak. Gua tidak mau.
Peter, bagaimana kalau sebelumnya itu dokter suntik pada lu bisikkan padanya yang lu cuma pura-pura sakit, supaya orang tua lu restuin lu punya pernikahan, dan akan kasih itu dokter persen supaya mau kerjasama dan tutup mulut. Nah, bagaimana? Tidak mungkin lah itu. Orang tua gua ada punya satu dokter kepercayaan, dan cuma ia orang saja yang sering dipanggil saban kali ada yang sakit di rumah. Dan lantaran gue sering ketakutan, lalu lari sembunyi sewaktu hendak disuntik ketika masih kecil, itu dokter ada galak sekali pada gua. Galak. Tidak mungkin lah gua bisa ajak dia kong kali kong akan lakukan ini rencana. Tidak mungkin. Aduh, jadi bagaimana? Apa akal? Begini saja. Bagaimana kalau lu berpura-pura jadi gila saja, Peter, karena putus cinta? Yang bener saja lu. Nanti gua malahan dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau dipasung, bukannya dikawinkan. Lu yang gila, Jos. Peter, lantas bagaimana? Lu ini cerewet juga ya. Ini tidak mau, itu tidak mau. Terus maunya apa? Aduh. Iya, sudah. Sudah. Biar gua pikirkan sendiri sebentar. Ini baru betul-betul akal yang super hebat. Jos, Sam, mari ke sini. Lu kasini dulu, Jos, Sam, sini. Peter kembali merangkul kedua temannya. Dengan kepala masing-masing menunduk seperti sebelumnya, dia berbisik-bisik dan teman-temannya mengangguk-angguk. Ide kau betul-betul brilian, Peter. Cuma kita mesti hati-hati nih. Jangan sampai gagal ya. Gimana? Tentu. Tapi buat lakukan ini rencana, gua ada betul-betul mengandelin bantuan lu berdua. Betul-betul ini. Tenang. Kita berdua pasti siap. Baiklah. Kalau begitu kita pulang dulu ya. Sampai ketemu lagi, Peter. Baiklah. Terima kasih buat kalian berdua punya bantuan ya. Terima kasih, Jos, Sam. Nah, apakah rencana Peter, Sam, dan Josh selanjutnya? Dan bagaimana hubungan antara Peter dan Lince? Kita tunggu episode berikutnya. Sampai jumpa. Monty Radio Mojok Amatir diproduksi oleh Kelompok Pojok.